Sebelumnya perkenalkan, aku si manusia yang baru saja menelan kupu-kupu masuk ke dalam perutku. Aku juga manusia yang sering terjatuh. Jatuh yang tidak berdarah, namun aku kerap terluka. Aku telah melupakan langit dan tetap memilih kau sebagai laut. Untukmu, aku berenang, demimu, aku menyelam, dan karenamu aku tenggelam. Oktober dan November sebelumnya tidak pernah berkesan di sepanjang hidupku. Tidak sejak saat di pelataran itu kita bertemu. Dan kau menanyakan namaku. Ibu dan teman-temanku bilang aku si manusia dingin dan kaku. Mengekspresikan perasaan adalah kelemahan bagiku. Tapi sejak bertemu kamu, nyatanya aku terjatuh. Karena hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Kamu selalu meraih tanganku, membawaku terbang tinggi, melihat dunia nan jauh, dan sesekali membawaku terjatuh. Pukul 2 dini hari, dengan gawai itu kau menghubungiku. Kata orang, dini hari adalah jam di mana orang-orang berkata jujur. Maka, entah benar itu isi hatimu atau kau hanya sengaja merayu, aku tidak tahu. Yang jelas katamu, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada angin yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sesaat aku terbuai, rasanya seperti kupu-kupu yang aku telan itu ingin meledak dari perutku. Namun aku adalah manusia penuh ragu, keraguan adalah temanku, dan ketidakpercayaan seperti daging yang membalut tulangku. Entah kenapa bisa begitu, tapi masalahnya adalah aku tidak pernah cukup adil pada diriku, membiarkannya terus dipeluk bayang gelap dan menahannya melangkah menuju titik terang. Sehingga menghalangi segala hal baik yang datang mengunjungi rumahku. Kata seorang temanku, ia ingin sihir tampak nyata dari lukisan atau lebih hidup dari seluruh yang sibuk di luar museum. Tapi ia tak ingin cinta jadi tangga yang mengangkat merendahkan diri sendiri. Saat bayang hitam itu hampir menenggelamkanku, kau datang menarik kembali tanganku dan meminta izin agar kubukakan pintu. Katamu, bukakan pintu itu untukku, maka akan kupasang bohlam terang benderang agar sirna hitam di hatimu. Akan kujelajahi setiap ruang di tubuhmu, mengusir ketakutan-ketakutan dan hal buruk yang berasal dari pikiranmu. Namun sayang, sebelum kubukakan pintu, ada ayah yang berdiri kokoh di depan pintu. Saat kau masuk pun, ayah juga masih mengikutimu di ruang tamu. Kau bilang asalkan aku perbolehkan, kau tidak akan takut dan ragu. Tentu, kau boleh saja masuk. Masih ada ruang di sela-sela bulir darahku. Tak hanya ketika rumahku sepi, angin hanya menyentuh gorden, laba-laba menganyam jaring terdengar tetes air keran yang tak ditutup rapat, dan di jalan sama sekali tak ada orang atau kendaraan lewat. Tapi juga ketika hujan turun, air tempias lewat lubang angin, selokan ribut dan meluap ke perkarangan, genting bocor dan aku capek menggulung kasur dan mengepel lantai. Tentu, kau boleh mengalir di sela-sela bulir darahku, keluar masuk dinding-dinding jantungku, menyapa setiap sel tubuhku. Tetapi, jangan sekali-sekali pura-pura bertanya kapan boleh pergi atau seenaknya melupakan percintaan ini. Sampai huruf terakhir saja ini, kaulah yang harus bertanggung jawab atas air mataku.